biasa. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Selamat datang murid Tuhan yang siap untuk masuk dalam baptisan. Kita angkat pujian kita dari refrennya, kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap, yuk sama-sama bangkit berdiri, tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dari depan Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Engkau memberikanku hidup. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Aku mau ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, biar ini menjadi janji kita, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Selama aku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi refren, kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Iwan. Terima kasih Yesus, haleluya. Amin. Tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
haleluya, haleluya. Betapa besar kasih-Mu Tuhan buat kami. Engkau memelihara hidup kami, Engkau menyelamatkan kami, dan Engkau terus menuntun kami untuk kami memasuki hari-hari depan kami yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan masalah dan tantangan. Tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun Tuhan. Engkau terus ada bersama dengan kami untuk menuntun kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami bersyukur Kau telah kumpulkan kami bersama-sama untuk sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau mengerti dan memahami tentang baptisan. Biar Tuhan Kau berikan kepada kami pemahaman yang benar. Roh Kudus urapi kami semua, baik anak-anak-Mu yang sudah memutuskan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan masuk ke dalam baptisan. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tolong kami semua dengan Roh Kudus yang sama untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih, kami siap Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat bagi 26 anak-anak Tuhan yang sudah berkeputusan untuk menjalani atau melakukan baptisan air pada besok Selasa. Ini pembekalan kedua. Apakah bawa pulpen semua yang peserta untuk baptisan? Yang bawa bolpen angkat tangan. Oh, yang lain enggak bawa. Padahal saya mau minta untuk sedikit menjawab pertanyaan. Pilih lisan atau ditulis? Jawabannya. Di HP? Boleh ya, di HP ya. Kirim ke grup. Boleh kirim ke grup, boleh kirim ke nomor sekretariat. Nah, yang enggak bawa HP boleh dipinjemi kertas dan pulpen. Saya ada kertas, sebentar. Minta tolong dibagikan. Jangan tegang, jangan takut, ini bukan ujian masuk SMA atau masuk perguruan tinggi. Enggak, ini hanya jajak pendapat. Ya, tahu jajak pendapat? Jajak pendapat itu sesuai dengan apa yang saudara ketahui. Ya. Baik, ini saya masih ada pulpen satu bagi yang tidak bawa pulpen, yang bawa HP, kirim via HP. Ya. Sudah siap? Enggak banyak pertanyaannya, hanya 3 saja. Pertanyaan yang pertama, ini enggak bisa nyontek ya. Karena ini pendapat kok, pendapat itu kan apa yang Anda tahu. Oke, siapkan HP-nya yang pakai HP, siapkan bolpen dan kertasnya yang pakai kertas. Pertanyaan pertama, oke. Ya, minggu lalu sudah disampaikan ya, pembekalan pertama. Ada yang baru datang, silahkan. Boleh, boleh. Jawabannya enggak banyak kok, bisa gantian.
Oke, pertanyaan pertama. Apa yang saudara ketahui tentang Yesus Kristus? Apa yang saudara ketahui tentang Yesus Kristus? Silakan dijawab. Pendapatmu ya, pendapatmu apa yang kau terima dari firman Tuhan, dari guru sekolah minggu, dari pengalamanmu. Apa yang engkau ketahui tentang Yesus Kristus? 2 menit. Apa yang saudara ketahui tentang Yesus Kristus? Karena ini adalah dasar ya. Saudara masuk baptisan, semestinya saudara sudah tahu tentang Yesus Kristus. Yang sudah selesai boleh gantian bolpennya kepada yang belum. Ya, enggak apa-apa. Yang sudah selesai angkat tangan. Banyak yang belum selesai. Setengah menit lagi. Jadi apa yang saudara ketahui, enggak usah ngarang. Ya. Pokoknya apa yang saudara tahu tentang Yesus Kristus ditulis. Oke, selesai? Pertanyaan kedua. Dari mana saudara tahu atau belajar tentang Yesus Kristus? Dari mana saudara tahu atau belajar tentang Yesus Kristus? Jawaban boleh lebih dari satu. Sudah? Yang terakhir, mengapa saudara percaya pada Yesus Kristus? Mengapa saudara percaya pada Yesus Kristus? Dua menit. Karena ini alasan bisa cukup panjang, 2 menit. Hari ini ada yang izin Excelino. Sakit ya, Excelino ada acara keluarga. Setengah menit lagi.
Jangan lupa diberi nama. Ya. Enggak usah takut. Tetap besok Selasa baptis, ya. Tetap baptis. Beri nama. Kalau sudah silakan dikumpulkan. Kita akan mulai sedikit review yang lalu. Ya, selesai tidak selesai, harus selesai. Dikumpulkan. Yang HP sudah dikirim ya, yang via HP. Enggak, udah enggak perlu. Jadi ini tidak akan mempengaruhi saudara-saudara kalau jawabannya enggak tepat atau enggak benar lalu enggak jadi baptis, tidak. Ya, ini hanya untuk melihat bagaimana saudara memahami tentang Yesus Kristus, pribadi yang saudara percayai itu. Baik, kita review sebentar. Masih ingat Kamis yang lalu alasan mengapa orang percaya atau orang Kristen harus dibaptis? Ada yang masih ingat? Alasan pertama apa? Halo? Alasan pertama apa? Mengapa kok orang percaya atau orang Kristen harus dibaptis? Apa? Perintah Tuhan atau perintah Tuhan Yesus. Saya tidak akan kasih ayatnya karena kemarin ada ayatnya dan di grup juga ada PowerPoint-nya yang Kamis lalu ya. Dipelajari kembali. Saya hanya mereview untuk masuk pada sesi hari ini. Jadi mengapa orang percaya itu harus dibaptis? Yang pertama alasannya adalah itu merupakan perintah Tuhan Yesus Kristus. Ya, di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, di situ dijelaskan bagaimana Yesus memerintahkan. Jadi kalau Tuhan Yesus memerintahkan, maka anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya harus melakukannya. Perintah. Kalau diperintahkan engkau oleh gurumu, maka engkau akan melakukan apa yang diperintahkan. Engkau diperintahkan oleh orang tuamu, maka engkau akan melakukan apa yang diperintahkan. Demikian juga orang-orang percaya ketika Tuhan Yesus Kristus memerintahkan untuk dibaptis, maka bukan sebaiknya, tetapi seharusnya itu dilakukan. Kalau sebaiknya kan bisa baik, bisa tidak. Tapi kalau seharusnya, itu berarti tidak ada tawaran bahwa orang percaya harus dibaptis. Itu alasan pertama. Lalu yang kedua, apa? Tuhan Yesus juga dibaptis. Kalau Tuhan memerintahkan, dia sendiri sudah melakukannya. Siapa ingat, siapa yang membaptis Tuhan Yesus? Siapa? Yohanes siapa? Pembaptis. Ada tambahannya, ya. Yohanes Pembaptis. Jadi Yesus memerintahkan kita untuk dibaptis, dia sendiri juga melakukan. Nanti kita akan bahas di sesi ini. Kenapa kok Tuhan Yesus dibaptis? Dengan baptisan apa Tuhan Yesus dibaptis? Samakah baptisan Tuhan Yesus dengan baptisan yang kita lakukan sekarang ini? Yang ketiga, alasannya karena rasul-rasul mengajarkan dan juga melaksanakan. Mengajarkan belum tentu melaksanakan. Maksud? Orang mengajar belum tentu melakukan.
Tetapi mengajar dan melakukan itulah yang dilakukan oleh rasul-rasul. Dan saudara termasuk salah satu generasi yang menerima ajaran baptisan dari rasul-rasul dulu. Rasul-rasul mengajarkan kepada murid-muridnya, murid-muridnya mengajarkan kepada murid-muridnya lagi, demikian seterusnya selama ratusan tahun bahkan sudah ribuan tahun ajaran itu diberikan dan sampailah kepada saat ini kita menerima ajaran rasul-rasul dan kita melaksanakannya. Jadi itu alasan mengapa orang percaya harus dibaptis. Review lagi. Makna baptisan air. Masih ingat? Ini juga masih Kamis yang lalu. Apa? Bukti iman pada Yesus Kristus. Kalau enggak salah, walaupun saya enggak datang, saudara ditanyai satu-satu kan? Saudara percaya Yesus atau tidak? Gitu ya? Ditanya enggak? Pertanyaannya apa waktu satu-satu itu? Oh, apakah kalau meninggal percaya masuk surga enggak? Jawabannya apa? Yang percaya angkat tangan. Yang percaya kalau mati masuk surga. 10 menit lagi kalau mati masuk surga. Angkat tangan. Berkabung. Yang tinggi. Haleluya. Saudara harus yakin. Memang kita bisa nawar. Maksudnya nawar tuh, jangan Tuhan saya masih sekolah Tuhan. Tapi kalaupun waktunya Tuhan sudah tiba, bagi orang-orang yang beriman atau percaya pada Yesus Kristus, maka dia akan masuk ke dalam surga ketika usia atau umurnya sudah selesai di dunia ini. Dan baptisan air itu sebagai bukti bahwa engkau dan saya percaya pada Yesus Kristus. Sesuatu harus dibuktikan. Engkau percaya Yesus, Yesus perintahkan apa tadi? Supaya orang-orang percaya dibaptis. Nah, engkau mau melakukannya enggak? Ketika engkau melakukannya berarti engkau membuktikan bahwa engkau beriman atau percaya pada Yesus Kristus. Sekarang sangat aneh dan sangat tidak masuk akal ketika ada orang yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, sudah sungguh-sungguh percaya, tidak mau dibaptis. Nah itu jadi suatu pertanyaan, kenapa? Oleh sebab itu yang pertama makna baptisan adalah bukti bahwa kita beriman atau percaya pada Yesus. Lalu yang kedua, bukti pertobatan. Pertanyaannya, bertobat dulu baru dibaptis atau baptis dulu baru bertobat? Ayo. Boleh. Pendapat saudara seperti apa? Mas Ian, menurut Mas Ian. Bertobat dulu baru dibaptis atau baptis dulu baru bertobat? Bertobat dulu. Yakin? Oke. Yang lain? Yang sependapat dengan Mas Ian, bertobat dulu baru dibaptis, angkat tangan. Oke, pertanyaannya, apakah saudara semua sudah bertobat malam hari ini? Halo? Yang sudah bertobat malam hari ini angkat tangan. Yang sudah bertobat. Loh. Oh, cuma satu. Tadi bertobat dulu baru dibaptis. Lalu saya bertanya, yang malam hari ini bertobat angkat tangan.
Besok Selasa kan sudah dibaptis. Berarti harus bertobat dulu. Pertanyaannya, yang malam ini sudah bertobat angkat tangan. Oke. Prinsip pertobatan nanti saudara akan diajarkan lebih jauh di kelas sekolah minggu masing-masing. Oleh sebab itu jangan absen. Ya, jangan absen dari sekolah minggu karena di situ akan diajarkan. Pertobatan itu ada dua macam. Pertobatan karena engkau menyadari bahwa engkau tidak bisa menghapuskan dosamu, menghilangkan dosamu karena perbuatan baikmu, dan engkau sadar engkau membutuhkan Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkanmu dari hukuman dosa, dan engkau menyadari itu, engkau bertobat dari dosa-dosamu yang sudah engkau lakukan di masa lalu. Itulah pertobatan yang dibutuhkan untuk masuk dalam baptisan air. Tetapi pertobatan setelah baptisan air itu harus dilakukan setiap saat. Setelah baptis saudara masih bisa berbuat dosa enggak? Masih bisa enggak? Nah disitulah langsung Anda harus segera bertobat. Karena saudara ada orang yang punya pikiran, aku enggak mau dibaptis karena hidupku masih berbuat dosa. Loh kapan saudara bisa enggak berbuat dosa? Selama Anda di dunia ini, sekecil apapun saudara masih bisa berbuat dosa. Disitulah makanya butuh pertobatan setiap hari. Nah baptisan itu adalah pertobatanmu untuk hidup masa lalumu yang belum engkau akui dosamu, lalu engkau bertobat, percaya aku butuh engkau Tuhan Yesus Kristus sebagai penyelamatku untuk aku memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi jangan takut ketika saudara ditanya, saudara sudah bertobat? Saya sudah bertobat, sehingga saya berani memutuskan untuk masuk dalam baptisan air. Bukti pertobatan dari hidupmu yang lama, dari dosa-dosamu yang dulu, engkau percaya Yesus, maka engkau harus dibaptis. Ya. Selanjutnya, makna yang ketiga apa? Lambang lahir baru. Kalau sudah bertobat, berarti punya hidup yang baru. Nah itu dilambangkan dengan baptisan air. Nanti lebih jauh akan kita pelajari di sesi ini. Jadi baptisan itu adalah melambangkan kehidupan yang baru. Mengapa? Minggu yang lalu sudah dijelaskan bahwa baptisan memiliki arti apa? Diselam, dicelupkan. Ada juga yang dibasuh. Tetapi gereja Pantekosta percaya, perhatikan ini. Ini saya sampaikan supaya saudara tidak menghakimi gereja lain yang dibaptis dengan cara yang berbeda. Bahwa gereja Pantekosta percaya bahwa baptisan yang dilakukan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan murid-muridnya adalah baptisan selam. Ingat ya, kita gereja percaya. Tetapi ketika ada temanmu, ada saudaramu, ada orang lain yang dibaptis dengan tidak diselam, saudara tidak boleh menyalahkan baptisan mereka. Ingat ya. Oke. Restart Mas. Lambang lahir baru. Yang keempat, ini tambahan, ya. Minggu lalu belum disampaikan. Makna baptisan air adalah pernyataan pada dunia bahwa kita sudah
menjadi keluarga Allah. Proklamasi. Kenapa negara harus menyampaikan proklamasi waktu mereka merdeka, waktu bangsa Indonesia merdeka? Untuk menyampaikan kepada dunia luar, untuk menunjukkan bahwa negara Republik Indonesia sudah merdeka. Perlu diproklamirkan, disampaikan, disuarakan kepada dunia luar. Demikian juga orang-orang percaya dalam Yesus Kristus perlu menyampaikan bahwa dirinya sudah menjadi bagian dari keluarga Allah, dirinya sudah menjadi bagian dari umat Tuhan, maka dia perlu dibaptis. Saudara dibaptis enggak diam-diam. Orang akan tahu saudara dibaptis. Disitulah orang akan mengetahui saudara sudah menjadi bagian dari keluarga Allah. Oke, sekarang kita masuk bagian ini, di sesi ini. Sampai sini reviewnya sudah ingat lagi? Ya. Kalau belum ingat, masih samar-samar, tolong dibaca, dipelajari apa yang sudah dikirim di grup. Ya, itu ada PowerPoint tentang pelajaran minggu yang lalu. Nah, sekarang kita masuk pada proses baptisan air. Bagaimana proses baptisan air itu dilakukan? Yang pertama adalah dilakukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saudara akan bertanya, karena saudara pernah membaca Matius 28 ayat 19. Coba tolong bacakan yang keras. Bareng-bareng, 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesusnya mana, Om? Pernah bertanya ketika membaca ayat ini? Kok dibaptisnya enggak ada dalam nama Tuhan Yesus? Nah, disinilah saudara harus mengerti bahwa proses baptisan air yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah karena Yesus masih ada di dalam dunia ini. Sehingga dia tidak memakai namanya disebutkan sebagai proses di dalam baptisan. Tetapi saudara perhatikan, sejak Yesus naik ke surga, baptisan dilakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus atau Yesus Kristus. Buktinya apa? Itu dilakukan oleh murid-muridnya. Perhatikan, Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama siapa? Yang keras, dalam nama siapa? Yesus Kristus. Tidak lagi disebutkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena apa? Karena di dalam nama Yesus Kristus itulah terkandung nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus. Bapa adalah Tuhan. Putra itulah Yesus. Roh Kudus, Kristus, Yesus yang diurapi. Ada unsur Roh Kudus di situ. Maka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disitulah tergenapi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, jadi besok saudara akan dibaptis bukan hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi akan ada yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah proses Alkitab catat bagaimana murid-murid membaptiskan dalam nama Yesus Kristus.
Ya, jadi saudara besok dibaptis dengan proses yang benar sesuai dengan apa yang Alkitab catat. Sampai sini mengerti bahwa baptisan harus dilakukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Buktinya ada lagi. Ya, Kisah Para Rasul 10 ayat 48. Di situ disebutkan, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Jadi jangan kaget kalau ada gereja lain mungkin yang tidak membaptis dalam nama Yesus Kristus. Tetapi kita melakukan apa yang Alkitab catat. Murid-murid membaptis dalam nama Yesus Kristus. Baik, saya tidak akan terlalu cepat dan saya tidak akan terlalu banyak materi. Karena ini adalah dasar. Saudara akan tetap perlu belajar lagi di dalam kehidupan hari-hari berikutnya setelah saudara dibaptis. Karena hal-hal itu tetap harus dipelajari. Tidak bisa selesai hanya 2 kali pertemuan, 4 kali pertemuan, setahun pertemuan. Tidak pernah akan selesai membahas tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi saudara jangan berpuas diri ketika sudah dibaptis. Justru setelah saudara dibaptis, saudara perlu terus menggali, belajar firman Tuhan lagi, lewat guru-guru sekolah minggu yang mengajarkan kepada saudara, lewat pemberitaan firman yang dilakukan dalam ibadah, lewat kehidupan doa dan perenungan pribadimu di rumah, firman Tuhan akan dapat saudara pelajari. Nah, proses yang kedua saudara, seperti saya katakan tadi, minggu lalu sudah disebutkan, seluruh tubuh masuk ke dalam air, seluruhnya. Apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis tidak terlepas dari adat istiadat Yahudi saat mereka membaptis orang-orang yang masuk di dalam agama Yudaisme. Jadi orang Yahudi membaptis pengikut-pengikutnya juga dengan cara yang sama. Mereka masuk ke dalam air, lalu ada pemimpin agama, nabi ataupun rabi yang menumpangkan tangan ke atas mereka yang dibaptis. Lalu mereka masuk ke dalam air. Itu proses bukan yang pertama dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Tapi memang Yohanes Pembaptis mengambil ataupun mencontoh apa yang biasa terjadi di dalam bangsa Yahudi. Mereka dibaptis dengan ditenggelamkan, diselamkan. Dan ini saya katakan sekali lagi, kita tidak perlu perdebatkan ini ketika engkau bertemu dengan teman-temanmu yang lain, yang dari gereja lain dengan cara mereka dibaptis yang kita ketahui berbeda dengan cara yang dilakukan oleh gereja kita, saudara tidak perlu berdebat tentang hal itu. Tetapi yang kita percaya dari apa yang firman Tuhan katakan, bahwa dibaptis adalah prosesnya seluruh tubuh masuk ke dalam air. Bisa, nah perhatikan di sini saudara. Saudara ingat panglima kerajaan yang bernama Naaman? Ingat Naaman? Sudah diajarkan di sekolah minggu Naaman? Apa yang dia lakukan untuk penyakit kustanya hilang? Mencipratkan air sungai Yordan ke badannya atau apa? Dia membenamkan dirinya ke dalam sungai sebanyak 7 kali. Disitulah pembenaman ke dalam air dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk membaptis
orang-orang di luar Yahudi yang masuk ke dalam agama mereka yang sering disebut dengan proselit, membaptis orang-orang bukan Yahudi tapi ingin masuk dan beragama Yahudi. Disitulah mereka mengalami proses baptisan seperti yang dilakukan oleh Naaman. Bukan 7 kali tetapi prosesnya membenamkan. Jadi di situ kita tidak heran ataupun jangan heran kalau Yohanes Pembaptis memakai cara yang sama dengan apa yang dipakai oleh orang-orang Yahudi di dalam melakukan prosesi baptisan dengan memasukkan seluruh tubuh ke dalam air. Nah, itu bisa macam-macam. Biasanya bisa begini sampai masuk semua. Atau kalau kita nanti saudara ya, saudara berdiri, setelah didoakan, ditumpangkan tangan, saudara akan direbahkan ke belakang. Sampai saudara masuk semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, jelas ujung kaki sudah masuk. Tapi ujung kepala, ujung rambut itu akan masuk selama beberapa detik, enggak sampai lama saudara. Enggak sampai semenit, jangan khawatir. Ya, yang penting ambil nafas biasa aja. Paling lama mungkin 3-4 detik lah. Ya. Masuk seluruhnya lalu diangkat lagi. Tidak model yang berjongkok membenam, tetapi model yang ditenggelamkan seperti itu. Intinya seluruh tubuh masuk ke dalam air. Nanti kita akan belajar kenapa seperti itu. Kenapa tubuh harus masuk seluruhnya ke dalam air, ya. Oke. Restart lagi. Baik. Perhatikan di sini. Sesudah dibaptis, Yesus segera apa? Keluar dari air. Keluar dari air. Itu bisa memiliki pengertian Yesus sedang ada di dalam air, lalu setelah selesai dibaptis dia keluar dari air. Itu yang kita percayai. Lalu ada ayat yang lain, katakan Kisah Para Rasul 8 ayat 38. Saudara ingat yang sekolah minggu pernah dengar cerita sida-sida Ethiopia? Nah, atau mungkin yang belum bersekolah minggu, saya sampaikan sedikit. Orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu. Jadi dua-duanya masuk ke dalam air. Bukan hanya orang Etiopianya yang masuk ke air, Filipus di luar air, tidak. Tetapi Filipus juga masuk ke dalam air. Nah, dan Filipus membaptis dia. Jadi ini bukti kedua bahwa ada masuk ke dalam air. Ya. Saudara harus mulai belajar. Bukan untuk menyalahkan orang lain, tetapi saudara harus belajar bahwa Alkitab apa yang dikatakan itu saudara harus belajar untuk melakukannya. Ya. Nah, sekarang masuk ke bagian terakhir untuk sesi hari ini. Kenapa sih kok ada prosesi baptisan? Ada kuasa apa yang terkandung dalam baptisan air? Kan cuma dicelupkan ke dalam air. Apakah keluar dari air nanti akan berbedakah? Saudara, saya mau saudara untuk sungguh-sungguh dalam menjalani baptisan ini. Ini bukan sekedar sebuah ritual. Ini bukan sekedar tanda. Tetapi ada kuasa yang terkandung di dalam baptisan air. Ada hal yang akan terjadi ketika saudara sungguh-sungguh di dalam melakukan baptisan air ini. Saudara mungkin tidak akan melihat secara kasat mata, tetapi saudara akan bisa merasakan
kuasa itu akan muncul, akan timbul di dalam hidupmu ketika engkau melakukan baptisan air dengan sungguh-sungguh. Saudara tidak akan mengalami apa yang sebagian orang katakan. Wah, aku sudah dibaptis, tapi enggak ada perubahan apa-apa. Atau saudara mungkin melihat orang-orang yang sudah dibaptis, tetapi tidak ada perubahan dalam hidupnya. Seakan-akan tidak ada kuasa di dalam baptisan air yang dilakukan. Nah, kita akan lihat bahwa ada kuasa sesungguhnya yang terkandung dalam baptisan air. Saudara jangan remehkan hanya liturgi, nyemplung ke air, ditenggelamkan di air. Yang pertama saudara, bahwa di dalam baptisan air ada kuasa untuk hidup yang baru. Saat saudara nanti sudah dibaptis, saudara akan diberi kuasa untuk menikmati kehidupan yang baru. Seperti engkau makan makanan yang hanya satu piring. Engkau tidak tahu proses makanan itu tercerna di dalam perutmu. Saudara pernah lihat proses pencernaan bekerja, mencerna makanan? Pernah lihat? Lihat di mana Mas Ian? Di YouTube. Tapi saudara bisa lihat gak proses yang ada di dalam pencernaanmu sendiri? Habis makan ayam goreng, habis makan nila bakar, sudah saya kunyah, saya telan. Kamu lihat perutmu, kamu lihat prosesnya? Tidak. Tapi kamu bisa rasakan hasil engkau makan? Engkau yang tadinya lemes, bisa bertenaga lagi. Engkau yang tadinya lapar, tidak ada daya, engkau bisa kuat lagi. Dalam proses jangka panjang, ketika engkau rutin lakukan itu, ada kekuatan yang kau miliki tanpa engkau melihat prosesnya, tetapi engkau bisa mengalami dan merasakan. Demikian juga baptisan air. Itu hanya dilakukan sekali, tapi ketika engkau lakukan sungguh-sungguh, maka ada kuasa engkau menjalani kehidupanmu yang baru. Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi orang yang dibaptis dalam Kristus itu seperti dibaptis dalam kematian Yesus di kayu salib. Perhatikan. Kita tidak mengalami disalib. Saudara dan saya tidak mengalami disalib. Tetapi saudara bisa mengalami kematian Yesus di salib lewat proses baptisan. Tanpa engkau disalib, engkau bisa mengalami proses kematian Yesus di salib dengan engkau dibaptis. Luar biasa enggak itu saudara? Engkau enggak harus disalib, engkau enggak harus dipaku, engkau enggak harus dicambuk. Tapi ketika engkau dibaptis dengan sungguh-sungguh dalam Kristus, maka engkau sedang juga mengalami engkau dibaptis dalam kematiannya. Tanpa perlu engkau mengalami salib di dalam kematian. Ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Saudara belum dikuburkan. Tapi saudara bisa mengalami apa yang Yesus alami, Dia dikuburkan dalam kematiannya. Tapi saudara dengan dibaptis sungguh-sungguh, saudara bisa mengalami apa yang disebut mati bersama dengan Yesus. Tanpa saudara harus benar-benar mati. Itu kalau saudara lakukan baptisan air dengan sungguh-sungguh. Ada kuasa di dalamnya. Lanjut. Supaya, nah ini di sini perhatikan. Supaya sama seperti Kristus
telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Itulah kuasa baptisan. Saudara akan diberi kuasa untuk hidup dalam kehidupan yang baru. Hidup baru bagaimana, Om? Hidup baru di dalam perjalananmu untuk seperti Yesus. Hidupmu tidak lagi hidup yang lama. Tadi dikatakan hidupmu sudah dikuburkan bersama dengan kematian Yesus. Hidupmu yang lama tadi, yang sudah engkau akui di hadapan Tuhan, engkau sudah bertobat, engkau sudah percaya Yesus, disitulah hidupmu yang lama dikubur. Dan engkau dibangkitkan untuk hidup dalam kehidupan yang baru. Jadi baptisan bukan untuk main-main, saudara. Di situ engkau sedang start awal untuk engkau hidup dalam kehidupan yang baru. Sampai sini paham? Bahwa baptisan itu bukan ikut-ikutan. Aku udah disuruh papaku, udah umur 12 tahun, udah 13 tahun harus baptis katanya. Ada yang seperti itu? Baptis disuruh orang tuanya? Saya harap tidak ada. Saya berharap saudara baptis karena keinginan hatimu, keyakinan hatimu untuk engkau memulai perjalanan hidupmu bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, kuasa apa? Kuasa untuk menjadi milik Kristus. Tidak semua orang yang mengaku dirinya Kristen itu menjadi milik Kristus. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mau dibaptis, sungguh-sungguh mau untuk hidup dalam hidup yang baru, maka ada kuasa yang memampukan dia untuk menjadi milik Kristus secara utuh. Coba tolong bacakan salah satu. Galatia 3 ayat 27. Ayo tolong bacakan. Halo? Salah satu aja ayo bacakan. Loh, kok nggak mau baca? Malu? Yang depan aja, sebelahnya Mas Ian. Mbak siapa? Ayo. Ya lanjut. Ya, ini yang keras, yuk. Mau terima janji Allah? Mau enggak? Kalau mau jadilah milik Kristus. Dan orang yang sungguh-sungguh masuk dalam baptisan air, yang tidak main-main, yang tidak ikut-ikutan, yang sungguh-sungguh dengan keyakinan penuh bahwa aku siap untuk hidup dalam hidup yang baru, maka dia sungguh-sungguh menjadi milik Kristus. Dan orang yang menjadi milik Kristus akan punya hak untuk menerima janji Allah. Jadi tidak semua orang Kristen akan bisa menerima janji Allah. Hanya orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh menjadi milik Allah. Bukan Kristen KTP, bukan Kristen ikut-ikutan. Oleh sebab itu teruslah belajar. Jangan berhenti hanya sampai saat baptisan air. Terus perdalam pengenalanmu akan Tuhan Yesus Kristus. Terus perdalam bagaimana Tuhan menghendaki engkau hidup setelah engkau menjalani baptisan air. Tadi lagu katakan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu atau kasih Tuhan. Jadi akan ada hal-hal yang dilakukan oleh dunia ini untuk menjauhkan saudara yang sudah mengambil keputusan untuk dibaptis.
Perbandingannya begini. Ketika ada orang berdosa bertobat, maka malaikat di sorga akan bersorak-sorai. Satu orang bertobat, maka malaikat di sorga akan bersorak-sorai. Tetapi saudara jangan hanya berhenti sampai situ. Perhatikan, seluruh sorga, malaikat di sorga bersorak-sorai, tetapi di dalam kerajaan kegelapan ketika ada satu orang bertobat, maka seluruh isi kerajaan kegelapan akan bergemuruh karena kemarahan yang luar biasa. Dan mereka tidak sekedar hanya akan marah, tetapi mereka akan berusaha untuk menjauhkanmu dari kasih Tuhan. Lewat apa? Lewat kehidupan yang kau akan jalani ke depan setelah baptisan. Sebelum kau baptis, ketika engkau disakiti temanmu, engkau balas. Engkau marah. Tapi ketika engkau tahu itu perbuatan yang enggak benar, apa yang pernah engkau lakukan di masa lalu, engkau sadari dan engkau bertobat, engkau dibaptis, lalu engkau akan diarahkan untuk berbuat yang sama. Ingat, apa yang sudah engkau tinggalkan dulu, lalu engkau dibaptis, engkau akan diarahkan oleh iblis untuk melakukan hal yang sama lagi. Engkau akan dijauhkan dari kasih Allah. Engkau akan dibuat lagi ketemu masalah yang membuat engkau akan marah. Membuat engkau akan dendam. Membuat engkau akan membalas. Oleh sebab itu disitulah engkau perlu sungguh-sungguh menjadi milik dari Yesus Kristus. Supaya tidak lagi engkau kembali kepada hidupmu yang lama sebelum engkau mengalami baptisan. Yang terakhir, bagaimana engkau bisa kuat menghadapi serangan-serangan iblis tadi? Kalau malaikat tadi bersorak engkau bertobat, tapi di sisi lain kuasa kegelapan akan begitu marah dan akan berusaha untuk menyeret engkau kembali kepada mereka. Bagaimana engkau bisa kuat? Bagaimana? Roh Kudus. Ini yang kau perlukan. Ini yang saya perlukan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Tidak berhenti di situ. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya bicara tentang bahasa-bahasa lain. Tetapi Roh Kudus bicara tentang hal yang lebih esensi dan hal yang lebih penting lagi adalah bagaimana hidupmu sekarang dipimpin oleh Roh Kudus untuk bisa tetap bertahan di dalam kebenaran. Oleh sebab itu perlu kita menerima karunia Roh Kudus. Dan dengan dibaptis, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Di sini saudara bisa lihat urutannya. Bertobat, ya tadi sudah betul dikatakan. Bertobat dulu dari hidupmu yang lama. Lalu berilah dirimu dibaptis. Engkau sudah suka rela dibaptis, tidak ada yang dipaksa ya. Sekali lagi, enggak ada yang dipaksa kan? Oke. Memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Tidak berhenti sampai situ. Supaya kita tidak lagi hidup dalam kehidupan yang lama. Supaya kita tidak lagi jatuh di dalam kehidupan yang lama. Supaya kita bisa terus hidup semakin sempurna di hadapan Tuhan, maka kita perlu menerima karunia Roh Kudus ini.
Saudara nggak akan kuat tanpa Roh Kudus. Kalau engkau bisa nggak marah ketika disakiti temanmu, ketika engkau bisa nggak balas saat engkau disakiti oleh temanmu, itu bukan kekuatanmu, itu bukan kesabaranmu. Tapi itu karunia Roh Kudus yang diberikan, engkau diberi kekuatan. Ketika engkau diminta untuk membantu orang tua, engkau tidak membantah, engkau dengan tulus melakukannya, itu bukan kekuatanmu. Tapi itu karena Roh Kudus yang memberikan engkau ketaatan. Saat engkau sekolah dengan ujian yang sulit, engkau sudah belajar tetapi ada hal yang engkau tidak bisa kerjakan. Engkau tergoda untuk nyontek, engkau tergoda untuk melakukan hal curang. Tetapi engkau mampu untuk mengatasi itu. Lebih baik aku tidak jawab atau aku jawab dengan sebisaku tanpa aku harus nyontek. Itu kekuatan Roh Kudus. Engkau menderita, bisa menderita dan engkau bertahan. Itu karena kekuatan Roh Kudus. Itulah yang diperlukan untuk hari-hari ke depanmu. Setelah engkau melewati hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 jam 6 sore. Lewat dari itu Roh Kudus ini engkau perlukan untuk engkau bisa hidup, tidak lagi hidup dalam manusiamu yang lama. Tetapi dalam hidup manusia yang baru, lahir baru. Itu kuncinya. Bertobat hidupmu yang lama, lalu engkau dibaptis, maka Roh Kudus akan mengingatkan. Ketika engkau belum berbuat sesuatu, Roh Kudus ingatkan. Oh itu enggak boleh, itu salah. Tapi ketika engkau sedang berjuang, tapi engkau gagal, Roh Kudus akan memberikan penghiburan bagimu, akan memberikan semangat bagimu untuk engkau mencoba lagi terus untuk hidup taat. Apa yang sudah engkau perbuat, kegagalanmu dalam mentaati firman Tuhan, akui itu di hadapan Tuhan. Jangan engkau sembunyikan. Akui di hadapan Tuhan, Tuhan aku gagal, Tuhan aku belum bisa. Kuatkan aku. Tuhan ngampuni. Dan Roh Kudus itu akan kembali menuntun hidupmu. Senang ya kalau masuk kesimpulan ya. Ya toh? Ketika seseorang belajar lalu masuk pada suatu kesimpulan, berarti sudah mau selesai. Senang. Apa kesimpulan pelajaran baptisan dari minggu yang lalu sampai dengan minggu ini? Saya hanya akan berikan 3 saja. Tapi biarlah ini saudara pegang sungguh-sungguh. Saudara pegang sungguh-sungguh. Pelajari yang kemarin-kemarin. Juga pelajari poin-poin yang tadi. Tetapi paling tidak hafalkan 3 hal ini. Mengerti 3 hal ini tentang baptisan. Yang pertama, orang percaya harus dibaptis. Dan saudara sudah lakukan ini. Orang percaya Yesus harus dibaptis. Dari pelajaran minggu lalu sampai dengan hari ini, kita diajar bahwa orang percaya harus dibaptis. Dan saudara sudah dengan keputusan yang baik, sudah mengambil itu untuk dibaptis. Tidak berhenti sampai situ. Setelah dibaptis harus hidup lebih taat lagi pada firman Tuhan. Ya. Ini kesimpulan dari apa yang kita pelajari tadi dan hari-hari yang lalu. Orang percaya harus dibaptis,
Lalu setelah dibaptis harus hidup lebih taat lagi pada firman Tuhan. Tuhan gak pernah lihat masa lalumu. Tuhan gak pernah lihat apa yang kau perbuat dulu-dulu. Tapi yang Tuhan lihat adalah engkau bertobat dan engkau mau menjalani yang baru bersama dengan Tuhan. Lebih taat lagi. Kalau dulu kurang taat, tambah lagi ketaatannya. Belum 100%, tetapi harus grafiknya naik. Saudara semua sudah pernah diajari grafik di sekolah kan? Grafik itu ada grafik naik, grafik turun, lalu ada grafik berbentuk gelombang, naik turun gini. Itu tidak baik. Tetapi grafik rohani anak-anak Tuhan itu harus naik. Bukan seperti gelombang, naik, turun lagi sampai bawah, naik lagi, turun lagi sampai bawah. Tidak. Setelah dibaptis harus hidup lebih taat lagi pada firman. Dan yang ketiga, setelah dibaptis harus menjadi teladan bagi orang lain. Setelah dibaptis harus menjadi teladan bagi orang lain. Jangan malah jadi cemoohan bagi orang lain. Habis dibaptis bukannya tambah rajin, bukannya tambah sungguh-sungguh, tapi kok malah seperti itu. Menjadi bahan celaan. Tetapi kita tidak akan seperti itu. Saudara tidak akan seperti itu. Saudara akan menjadi teladan bagi orang lain setelah saudara dibaptis. Bisa tidak? Bisa enggak? Ingat tadi, siapa yang memampukan? Roh Kudus. Oleh sebab itu jangan duka citakan Roh Kudus. Ketika engkau dibaptis, Roh Kudus akan ditambahkan dalam hidupmu. Akan dikaruniakan dalam hidupmu. Supaya engkau mampu hidup lebih taat. Hidup menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarmu. Amin. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada pengumuman Pak Gatot? Mari silakan. Sedikit yang saya ingatkan, jangan yang minta nama baptis ditambahkan ke pendaftaran ijazah Anda nanti di sekolah, di KTP atau merubah nama di kartu keluarga. Ya. Ya, tadi saya lihat dari beberapa nomor HP, ternyata Marta belum masuk di grup ya. Nanti bisa dimasukkan sekaligus nanti materi hari ini dan pengumuman-pengumuman yang ada. Memang ada 3 orang yang mungkin sekeluarga jadi pakai HP orang tuanya atau saudaranya gitu ya. Di sini Jessica enggak masuk di grup juga, sama Robi Pandu. Punya HP sendiri juga sebenarnya ya. Oh bisa juga Pak, masih 3 Pak. Silahkan yang belum saya centang. Ya, yang kosong-kosong itu. Nanti bisa dimasukkan. Sebelum kita mendengarkan pengumuman dan berlatih untuk puji-pujian yang ada, nanti sekaligus bisa berdirinya, duduknya kita akan sama-sama belajar bersama. Satu hal, hari ini yang bisa hadir 23 orang, 1 pamit ke saya sakit, 1 lagi pamit tadi ke Pak Iwan ada acara, keluarga. Yang terakhir kita doakan ada teman kita yang kemarin duduk di sebelah paling sana, Mas Giri itu mengalami kecelakaan. Saya enggak tahu, semoga enggak terlalu lukanya enggak parah gitu ya, sehingga pada hari Selasa itu bisa ikut baptisan. Jadi makanya buat setiap kita yang sudah ambil keputusan untuk ikut ambil baptisan ini, kita tetap terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, untuk kita tetap terus lebih lagi hati-hati di dalam setiap langkah kita. Karena apa yang sudah kita kerjakan, akan kita kerjakan, itu tetap untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, kalau saya punya gambaran sedikit, kalau misalnya setiap hari pasti mandi, oke.
mandi berapa kali? 1, 2, 3. Soalnya kalau orang barat itu kadang-kadang nggak mandi atau mandi sekali gitu. Ya dia kadang-kadang mandinya hanya pas foto, ya mata bersihin, sikat gigi, terus udah. Karena kebetulan di sana memang nggak berkeringat. Jadi memungkinkan orang-orang yang iklimnya itu agak dingin, nggak mandi itu nggak apa-apa. Tapi kalau di sini, di Jogja kalau nggak mandi, maaf ya, teman sebelahnya bisa tidak nyaman nanti. Nah, kalau kita mandi pasti kita mandi pakai air yang bersih. Ya, enggak seperti yang ada di ayat di firman Tuhan itu dikatakan di dalam 2 Petrus 2 ayat 22, saya nambahi satu aja. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahannya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Kekubangannya. Ya, kalian yang pernah punya anjing, saya dulu waktu kecil pernah punya anjing, sekarang sih enggak. Ya, agak repot untuk memeliharanya. Itu maaf, kalau dia muntah itu dimakan lagi. Makanya firman Tuhan katakan seperti itu. Dan kalau kalian pernah lihat peternakan babi, babi yang sudah dibersihkan mandi, tetap balik lagi ke kubangan yang menurut saya kotor lagi gitu. Makanya ketika kita ambil keputusan aku menjadi anak Tuhan, aku mau ngikut Yesus menjadi muridnya, aku mau menjadikan Yesus jadi juru selamat kita satu-satunya. Jangan kembali lagi kepada dosa kita. Ya, hati-hati. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tantangannya enggak sepele loh. Saya sedih pernah melihat ada anak sekolah minggu yang rajin sekali, pelayanan, waktu menikah dia harus pindah agama. Karena pasangannya berbeda agama. Dan meninggalkan Tuhan. Ada yang karena pekerjaannya, akhirnya rela menjual imannya. Nah bagi setiap kita mungkin masih banyak yang remaja, atau beberapa yang sudah dewasa, kita tetap pertahankan iman kita untuk memuliakan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Nanti saya serahkan kepada Ibu Deborah untuk memberikan pengumuman, dan nanti terakhir ke Bapak Suharyanto, bisa memimpin kita dalam pujian, dan mengakhiri nanti bisa sekitar 7:30. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan umumkan apa saja yang harus dibawa, perlengkapan teman-teman untuk peserta baptis. Yang pertama adalah handuk